Aku mikir lagi, apa sih yang bikin aku mau ke sini pertama kali? Apa sih yang bikin aku bertahan di sini pertama kali waktu aku mau daftar OSIS? Jadi lagi-lagi itu kayak semuanya, kembali lagi bersama kami Jurnalas, Journalistic of Malas. Tepuk tangan dong. Jadi hari ini kami kedatangan tamu dari perwakilan OSIS 19. Boleh dada dulu? Oke, hai. Boleh pakai tangan dulu. Silakan duluan. Oke, perkenalkan saya Raisya Adil Anwari. Saya merupakan Wakil Ketua OSIS 1 dari SMA Negeri 11 Palembang. Perkenalkan, saya Selo Arya Bumi Saputro. Saya merupakan Wakil Ketua OSIS 2 SMA Negeri 11 Palembang. Caknya formalnya nih. Nervous mbak? Nah, ngomongnya apa nih? Jadi kami ada beberapa list pertanyaan yang bakal kami tanya ke kalian seputar OSIS. By the way, karena ya, kalian kan baru ngejabat nih. Iya, oke. Gimana tuh rasanya baru ngejabat ini? Rasanya baru ngejabat. Masih awal-awal ini rasanya tuh belum kerasa beratnya tuh belum. Karena masih awal, kita juga baru awal-awal buat belajar untuk mendidik, buat belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk cara-cara sebagai menjalankan organisasi kami. Di sini juga kami masih memerlukan beberapa latihan untuk menjalankan organisasi kami, yaitu dari beberapa kerja-kerja dari sekbid-sekbid kami. Iya. Dan juga pejabat teras dari OSIS kami. Ketua OSIS kami lagi belajar cara kepemimpinan. Begitupun dengan kami wakil-wakil yang membimbing mereka. Adapun di situ ada sekretaris. Sekretaris di situ sangat diperlukan. Sekretaris di situ diperlukan untuk membuat proposal ataupun membuat suatu persetujuan untuk ke pihak sekolahnya. Di sini juga kami terdapat bendahara. Bendahara itu bagian keuangan yang mana kalau misalnya setiap event atau bakal acara-acara yang akan mendatang, nah fungsinya bendahara di sini ini adalah mendata apa saja yang akan diperlukan, berapa nominal yang akan dikeluarkan dan berapa nominal yang akan diperlukan. Serta kami juga memiliki beberapa seksi bidang sampai dengan 10 dan itu mewakili seksi bidangnya masing-masing yang mana ahli dalam bidang masing-masing. Untuk saat ini kami masih dalam tahap adaptasi untuk organisasi tersebut karena ya baik lagi ke poin pertama tadi, kami masih belajar gimana sih caranya bekerja dalam tim. Memang sebelumnya pernah, namun untuk memegang bagian suatu organisasi yang penting di sekolah kita masih banyak belajar dan semoga kedepannya bisa memegang penuh kendali dengan baik. Jadi yang kita semua tahu kan, sebelum kalian ngejabat ini ada 1 tahun menjadi anggota. Itu gimana sih cara motivasi diri biar terus lanjut terus OSIS? Motivasi diri ya, kalau aku pribadi sih untuk motivasi diri itu tuh lagi-lagi kayak mikir kalau misalnya nih capek jadi anggota, kita kan tahu tuh gimana rasanya jadi seorang anggota. Yang mana kalau pimpinan lagi bermasalah atau apa-apa, kita langsung turun. Jadi kayak lebih, memang nggak berat, tapi capek. Gimana cara menanganinya? Ya aku mikir lagi, apa sih yang bikin aku mau ke sini pertama kali? Apa sih yang bikin aku bertahan di sini pertama kali waktu aku mau daftar OSIS? Jadi lagi-lagi itu kayak kamu udah di tengah kayak itu, kamu udah di tengah jalan, kok mundur lagi kayak itu. Jadi kayak capeknya yang kemarin-kemarin sia-sia aja kalau kamu stop dan berhenti di sini. Mungkin saya sama halnya dengan yang kata Raisya tadi ya, sebelum kita memutuskan untuk berhenti atau menyerah itu kita harus memikirkan ke depannya.
tujuan kita untuk memasuki OSIS itu apa. Kita harus pikirin ke depannya, jangan berhenti di tengah jalan. Soalnya sudah nanggung. Kalau sudah di tengah-tengah kita berhenti, tidak dapat hasilnya untuk ke depannya. Jadi sebaiknya diteruskan. Itu sih motivasi dari kami berdua. Iya. Tapi benar sih kalau misalkan kita udah berjuang dari awal terus tiba-tiba berhenti tengah jalan tuh sakit gak sih? Sakit hati nih. Iya. Orang baru gitu yang ngambil jabatan kita. Iya, kayak itu yang kita angan-angankan selama ini, tiba-tiba kita yang capek belum dapet. Enak banget pastinya. Juga terus harus ngebangun kekeluargaannya lagi itu berat kalau ada orang baru. Iya, karena 1 tahun chemistry di OSIS sesama anggota yang sebelumnya barengan dilantik bakal beda sama uang yang baru datang. Kita tidak bakal punya chemistry sama mereka. Harus adaptasi. Iya, betul. Oke, karena kalian baru dijabat kan, pasti ada proker kedepannya yang mau kalian laksanain gitu di sekolah ini. Mungkin Kak Raisya? Oke, untuk program kerja kita punya beberapa. Program kerja pertama yang bakal jadi target awal tahun ini itu Smanlas Cup. Smanlas Cup ini tuh acara besar melibatkan SMA dan SMK Sumatera Selatan. Bakal ada beberapa cabang lomba yang mana terpusat terhadap cabang olahraga. Cuma untuk cabang-cabang lainnya masih belum kami diskusikan. Selanjutnya untuk akhir tahun depan itu kami bakal ngadain pentas seni kolaborasi antar seluruh eskul. Terus juga kita ada Hari Bumi Sedunia yang mana itu digunain untuk apa namanya? Hari Bumi Sedunia itu kita kayak cabang fashion show kayak itu. Oh iya. Ya, cabang fashion show menggunakan bahan daur ulang. Terus kita juga ada Roboles atau Robot of Smanlas. Ini pemanfaatan media sosial. Jadi kita kalau misalnya orang mikir selama itu OSIS tuh gini-gini, OSIS tuh sombong. Nah, Roboles di sini tuh berfungsi kayak OSIS itu teman siswa. Jadi kita lebih akrab sama siswa. Terus kita juga ada Smanlas Peduli, merupakan suatu tim community penggalangan dana untuk wilayah-wilayah bencana. Iya. Itu. Dari beberapa proker kalian ini, kira-kira berapa persen kalian yakin bakal terlaksana gitu? Untuk kedepannya, untuk program kerja yang akan kita yakinkan untuk berhasil apa Kak Raisya? Smanlas Cup. Smanlas Cup. Kan proker-proker ini kan perlu dana tuh. Nah, kalau misalnya dananya nggak dikasih dari sekolah atau ada kendala, gimana nyelesainnya? Untuk acara ini jelas sebelum mengajukan pendanaan kita sudah ada solusi dan ada antisipasi dari kita. Bagaimana kalau misalkan sekolah menurunkan namun tidak sesuai target permintaan atau sekolah sama sekali tidak menurunkan namun mendukung. Nah, jalan keluar dari kami adalah kami akan melakukan dana usaha dari siswa untuk siswa, atau kami bekerja dengan koperasi sekolah kami yang mana akan dilakukan 3 bulan sebelum acara. Terus kami juga akan berusaha semaksimal mungkin mencari sponsorship agar dapat mencari pembantuan dana, pembantuan properti dan segala macamnya. Berarti Smanlas Cup ini nih kurang lebih sama kayak Aurora Scout dari Pramuka, terus Kops dari Paskib gitu. Iya, banyak juga ngikutin ya. Namun yang membedakan dari Smanlas Cup ini dengan lomba-lomba Kops dengan Aurora Scout, kalau Aurora kan itu Pramuka, Kops itu Paskibra. Namun di Smanlas Cup ini terbagi jadi beberapa cabang olahraga. Di situ ada voli, basket, futsal dan mungkin bulu tangkis ya, baru bikin lapangannya. Jadi mungkin itu tuh bakal acara besar yang mana kita juga akan minta bantuan eskul untuk mengkoordinir acara tersebut. Jadi untuk biaya tadi, jadi sekolah itu bakal kami minta untuk kami pada beberapa hari. Jadi bagi siswa-siswi pengunjung yang ingin datang akan kami kenakan tiket biaya
sehingga kami dapat mengembalikan keuangan. Kalau misalnya kita dapat bantuan-bantuan dari apalagi alumni-alumni OSIS yang sekarang masih sering berpartisipasi terhadap kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Mungkin besok-besok mereka dapat bantuan pemberian dana, jadi kami bisa mengembalikan dana-dana yang mereka kasih kemarin. Itu Manlaskap itu kan katanya melibatkan beberapa eskul, pastinya itu pasti susah kan mengkoordinir beberapa orang, kayak sesama anggota aja tuh susah kan dikoordinir, apalagi banyak. Itu gimana cara kalian biar alhamdulillahnya ketum-ketum eskul sekarang yang baru dilantik itu akrab sama kita. Jadi kayak kalau misalnya minta bantuan kayak kita perlu, itu tuh gak perlu minta tolong secara resmi kayak itu. Oke. Oh ya, jadi gini, OSIS itu kan sibuk banget, yang pulang pagi balik sore gitu. Itu gimana sih cara kalian ngebagi waktu belajar, ngebagi waktu untuk OSIS? Terus kalian juga pasti punya eskul kan? Itu gimana sih cara ngebagi waktunya? Seperti biasanya jadwal kita sekolah itu kelas 11 sama kelas 12 itu. Saya sendiri kelas 11 itu jadwalnya dari jam 6.40 sudah masuk, pulangnya jam 12. Di sana kalau misalnya kami OSIS, terkadang pulangnya agak telat dikit karena ada beberapa yang mau diurus. Jadi palingan pulangnya jam 1-an. Kebetulan untuk saya sendiri, saya tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan, hanya OSIS, jurnalistik dengan voli saja. Nggak terlalu banyak, cuma bisa terbagi. Jurnalistik juga cuma hari Jumat aja kan. Nah, kalau volinya itu cuma sore, jadi nggak sampai sore, itu nggak bakal keganggu waktu di OSIS. Waktu belajar juga bisa malam-malam. Untuk Kak Raisya? Untuk aku sendiri sih emang kalau misalnya jadwal itu cukup padat, maklum orang sibuk. Sibuk banget emang. Iya. Aku merupakan siswa aktif di sekolah yang mana aku mengikuti beberapa eskul. Eskul yang aku ikutin di sini ada yang pertama jurnalistik, yang kedua aku ada ngikutin seni tari Asoka, dan yang terakhir aku ada ngikutin chemistry club atau klub kimia. Itu bisa dilihat dari jadi kalau misalnya untuk OSIS tersendiri, aku tuh kayak punya beberapa timing untuk mereka. Jadi kalau misalnya OSIS di sini nih, aku bukan mengutamakan kalau jabatan aku tinggi di sini, aku berarti harus di sini. Enggak, aku memikirin gimana prioritas waktu yang aku sangat genting dan perlu banget nih di sini. Gak bisa ada yang gantiin aku bakal ke situ duluan. Kalau misalnya untuk jadwal yang nabrak, tiga eskul aku ini semuanya Jumat. Jadi itu tuh bakal datang. Dan kalau biasanya tuh bakal sering kayak izin aku kesini dulu ya, aku izin kesini dulu ya. Itu jadi enggak sih? Ribet banget. Cuma aku mikir lagi kayak kemarin kan kamu yang ambisi banget untuk ngambil sebanyak ini, terus kamu mau buang-buang aja gitu. Apalagi yang namanya eskul organisasi, kita terlibat dengan banyak orang, kita gak bisa main cabut-cabut aja gitu kan. Karena bakal merugiin orang lain juga. Untuk belajar, alhamdulillah aku masih salah satu 3 besar di kelas aku sebelumnya. Jadi kalau semisal malam atau semisalnya ada waktu-waktu lenggang, semisal aku lagi ngadep, nah kayaknya guru ini bilang, guru capseknya belum datang, kamu bisa tunggu dulu di sini. Nah, waktu-waktu menunggu kayak itu aku gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas aku, menghafal dan belajar apa ya sih yang ketinggalan. Karena sebagai anak organisasi kita pasti sering dispen. Dispensasi itu sudah akrab banget sama kita. Tadi pergi pagi pulang sore, itu gimana sih cara yakinin orang tua kalau kita tuh ngelakuin hal-hal yang positif? Apalagi kebanyakan anak-anak sekarang ini kan pergaulannya kan cukup bebas gitu. Kalau untuk saya sendiri, sebelum mengikuti kegiatan kayak OSIS, jurnalistik, voli, tentunya sebelum mengikuti kegiatan itu saya memerlukan izin dari orang tua terlebih dahulu. Apalagi kalau sudah mengikuti sekarang kan harus izin dengan orang tua dulu baru mau pergi minta uang jajan. Dengan izin itu sudah pasti dibolehkan untuk saya sendiri.
termasuk anak laki-laki kan Iya, tidak karena terlalu. dia kan anak cowok, guys. Mungkin Mbak Raisa ini. Kalau aku sendiri sih awalnya emang kayak kamu tuh cewek gak boleh pulang malam, kamu tuh cewek gak boleh gini-gini, kamu tuh cewek gak boleh pergi-pergi terus gitu kan. Cuma lama kelamaan karena bukti-bukti pencapaian yang aku tunjukkan di organisasi ini, aku dapat ini, di eskul ini aku menjabat sebagai ini, di sini aku menjabat dari sini. Terus setiap kegiatan-kegiatan yang aku ikutin, aku selalu mendokumentasinya, terus aku kirim ke ibu aku biar dia tuh percaya aku tuh bener lagi ada kegiatan kayak itu. Oke, berarti kalau aku lagi di OSIS nih ngepop. Iya gitu. Jadi kayak kesannya anak mama banget nih. Kalau dari segi pengalaman yang berharga apa aja tuh? Ada ya pengalaman berharga. Pasti banyak sih pengalaman-pengalaman. Pengalaman berharga ya. Apa ya, terlalu banyak kayaknya. Iya. Pengalaman berharga aku sih masa-masa jadi panitia acara. Iya, masa-masa jadi panitia acara. Mungkin di situ kita bisa banyak kenal orang-orang penting, kita bisa ngobrol. Kayak aku kan sering sama dia juga sering dispensasi, dan itu kayak sering ngelihat orang-orang hebat ngomong di depan kami gitu. Beliau sebagai narasumber, beliau sebagai pembicara, yang mana di situ nanti setelah acara kami bisa foto-foto sama beliau, kami bisa kenalan. Dia juga bisa memberi tips and trick kepada kami gimana caranya bisa berdiri kayak dia kayak itu. Jadi dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang kami ikuti, pengalaman yang kami dapati juga tak terhingga. Banyak pengalaman yang nggak bisa diungkapin dan nggak bisa diperhitungkan. Sudah berapa banyak pengalaman yang kami lakuin. Kalau tadi kita bahas tentang pengalaman, jadi aku mau tanya, dalam suatu organisasi itu pasti ada aja kan konfliknya gitu. Gimana sih cara nyelesain konfliknya biar selesai dengan tenang gitu, nggak ada emosi, nggak ada dendam di situ tuh? Siapa mungkin? Kembali lagi kan, OSIS ini kan ekskul yang mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan. Jadi tidak terlepas dari situ, kami juga harus tetap merangkul teman-teman kita, angkatan kita sesama OSIS buat terus bekerja sama. Kalaupun ada masalah, kita sebagai salah satu pihak pimpinan, sebagai pimpinan juga, kita harus bantu buat nyelesain masalahnya. Tidak cuma ngerasa dirangkul, tapi kita harus memikirkan dari kedua belah pihak yang terlibat. Caranya sih yang pertama, mereka berdua gak mungkin langsung kami, semisal nih ada dua belah pihak, dua-dua orang ini tuh gak langsung kami satuin terus kami ceramahin di depan sama-sama. Cuma caranya kami memang mereka bakal berpisah. Terus per orangnya itu bakal kami ajak ngomong secara individu. Masalah kamu apa sih? Kenapa? Kayak gitu kan. Diajak pendekatan. Dan mungkin dari pendekatan-pendekatan itu mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Dari situ kami bisa mengerti puncak masalahnya di mana. Dan setelah ngomong dengan pihak A, kami akan ngomong dengan pihak B juga. Jadi kayak, tapi kalau dari dia tadi, kami bakal menyampaikan omongan-omongan yang sekiranya akan mempererat hubungan mereka kayak itu. Jadi secara langsung setelah mereka berdua sama-sama kami omongin nih, selanjutnya bakal kami temuin kayak itu. Nah, jadi kalau dari kemarin lah kami telusuri masalah-masalah cak mana, kita juga lah punya apa sih namanya, lah punya solusinya. Jadi cak, apa salahnya kalau misalnya kita nurunin ego masing-masing kayak itu. Menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Iya, dengan kepala dingin ya. Bukan dengan dingin seperti dia. Pengalaman ya? Iya. Pengalaman saya. Banyak juga. Ketawa karir. Kesan pesan dari selama menjabat jadi OSIS. Terakhir ini. Kesan-pesan. Iya. Kesan dulu. Kesannya di OSIS tuh gimana sih? Iya. Siapa nih? Kesan menjabat? Iya. Enggak, selama menjadi OSIS. Boleh jadi menjabat. Mungkin selama jadi OSIS menjabat baru berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Selama jadi OSIS loh. Ya,
Pokoknya kalau di OSIS itu selama kami kelas 10 itu kami kan memiliki banyak kawan. Selain banyak kawan juga kami tuh bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kita temui, akhirnya jadi akrab, akhirnya jadi dekat sampai ke titik puncaknya itu kita sudah mencapai kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi ya. Untuk Pesan dari pesan harapannya semoga OSIS SMA Negeri 11 ini dengan adanya pimpinan dari kami dan dengan adanya bantuan dari teman-teman OSIS kami yang lainnya dapat bersama-sama membantu, saling bahu-membahu berkontribusi untuk kemajuan SMA 11 Palembang ke depannya, mengadakan segala macam harapan-harapan yang sebelumnya ada dan akan diwujudkan dengan adanya kami. Semoga juga pihak sekolah dan teman-teman sekolah, siswa dan siswi dapat mendukung kami dalam segala kegiatannya. Amin. Dan satu lagi, semoga OSISnya tetap solid.